Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021. Kita bertemu pada mata kuliah konsep dasar matematika SD dan lab pada pertemuan 13. Berarti kita dua pertemuan lagi ya. Minggu ini pertemuan 13 dan minggu depan pertemuan 14. Sudah terasa kita sudah di akhir sesi pada mata kuliah ini. Jadi mungkin kewajiban teman-teman diantaranya adalah melaksanakan ujian akhir semester seperti itu. Jadi teman-teman silakan persiapkan mempelajari materi yang sudah dibahas. Oke, untuk pertemuan ini kita akan melihat dan mempelajari materi-materi yang akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok 6. Seperti itu. Kepada kelompok 6, Bapak persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya selaku moderator sebelumnya meminta izin dan meminta maaf karena tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan sinyalnya yang sedang tidak stabil. Pada pertemuan ini akan dilakukan presentasi dari kelompok terakhir untuk mempresentasikan tentang logika matematika dasar. Kepada kelompok yang akan menyajikan materi, saya persilahkan. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Alwan A. Fitrian dengan NPM 205060067. Saya sendiri di nomor Jangan memaparkan video. 20508. Jangan memaparkan video. Raya Presentasikan kembali dan mendiskusikan kembali. Kan itu mah udah ada di e-learning juga. Sudah ada itu yang bisa dipelajari sendiri. Maksud Bapak, teman-teman yang kelompok sekarang menjelaskan kembali, kemudian mendiskusikan materi tentang logika ya,
Itu maksud Bapak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Alwan Apitrian dengan NPM 205060067, Dina Marlina 205060048, Raya Amanda 205060054, Tiara Lisnawati 205060078, dan Widi Agni Pertiwi 205060052. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dasar logika matematika. Next. Pengertian logika matematika. Logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Secara bahasa, logika berasal dari kata logos yang artinya kata, ucapan, pikiran, secara utuh atau ilmu pengetahuan. Secara istilah, logika adalah cabang ilmu yang mempelajari penurunan-penurunan kesimpulan yang valid atau benar, yang tidak valid atau tidak benar. Salah satu tokoh matematika dalam bidang logika matematika adalah Augustus De Morgan. Sumbangsih terbesarnya dalam logika matematika dikenal dengan hukum De Morgan. Next.
Pernyataan majemuk. Dalam mengambil kesimpulan dibutuhkan suatu kalimat yang dapat dinyatakan nilainya yaitu dengan meliputi benar atau salah. Contoh kalimat, tolong tutup pintunya. Kalimat di atas tidak benar dinyatakan nilainya apakah benar atau salah. Nomor 2, pulpen ini milik Adi. Kalimat di atas dapat dinyatakan kebenarannya. Next. Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat pernyataan tertutup. Merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang sudah pasti apakah nilainya benar saja atau salah saja dan tidak bisa diubah-ubah. Contoh A, semua orang akan mati. B, gula itu manis. C, 2 tambah 3 sama dengan 10. Kesimpulan, contoh A dan B memiliki nilai benar, sedangkan contoh C memiliki nilai salah. Ketiga, kalimat di atas merupakan pernyataan tertutup karena nilai kebenarannya sudah pasti. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nama saya Wida Agni Pertiwi dengan NPM 2050652. Kalimat pernyataan terbuka merupakan kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya atau relatif. Biasanya ada pada kalimat tanya dan pada kalimat perintah. Contohnya A, mie ayam itu enak. B, wanita itu ramah dan santun. C, semua kera yang ada di Ragunan bebas dari virus Ebola yang mematikan. D, semua mahasiswa UPJ yang membawa mobil adalah anak orang kaya. E, kuliah hari Sabtu itu menyenangkan. Next. Teori korespondensi dan koherensi. Teori korespondensi, teori ini membahas tentang penarikan kesimpulan benar atau salah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, A, saya bertubuh gempal. B, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. C, total perolehan medali tim Indonesia pada Asian Games 2018 adalah 90 medali dengan rincian 30 emas, 23 perak, dan 37 perunggu. Next. Teori koherensi. Teori ini membahas penilaian yang benar bila sesuai dengan kebenaran sebelumnya yang telah disepakati. Contoh, premis 1. Semua makhluk hidup bernapas. 2. Manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulan, manusia bernafas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Operasi logika. Pembahasannya, negasi atau ingkaran, 2 konjungsi, 3 disjungsi, 4 implikasi, 5 bimplikasi. Negasi atau ingkaran. Negasi merupakan kebalikan dari pernyataan sebenarnya. Ingkaran ditandai dengan tidak benar bahwa, bukan tidak dengan lambang tersebut. Contoh, tentukan negasi dari P. Andi berjalan menuju barat. Negasi yang pertama, tidak benar bahwa Andi berjalan menuju barat. Yang kedua, Andi bukan berjalan menuju barat. Yang ketiga, Andi tidak berjalan menuju barat. Konjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan operator logika dan atau N yang dilambangkan dengan simbol tersebut. Bentuk konjungsi P dan Q dapat juga dibaca sebagai P dan Q, P tetapi Q, P meskipun Q, dan P walaupun Q. Contoh, ambilkan pisau dan garpu sebagai ketika ingin makan stik. Nah, P itu sebagai ambil pisau dan Q itu sebagai ambil garpu. Nah, jadi didapat kemungkinan 1, ambil pisau plus garpu. Kemungkinan 2, ambil pisau. Kemungkinan 3, ambil garpu. Kemungkinan 4, tidak kedua-keduanya, yaitu benar, salah, salah, salah. Yang selanjutnya yaitu disjungsi.
Disjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan operator logika atau or yang dilambangkan dengan huruf I kecil. Terdapat dua macam disjungsi, yaitu ada disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif. Contoh, ambilkan pisau dan garpu ketika ingin makan stik. Nah, jadi P itu sebagai ambil pisau dan Q itu sebagai ambil garpu. Yang pertama ada disjungsi inklusif. Jadi didapat kemungkinan 1 ambil pisau plus garpu yaitu benar. Kemungkinan 2 ambil pisau yaitu benar. Kemungkinan 3 ambil garpu yaitu benar. Kemungkinan 4 tidak kedua-keduanya yaitu salah. Yang kedua ada disjungsi eksklusif. Didapat kemungkinan 1 ambil pisau plus garpu yaitu salah. Kemungkinan 2 ambil pisau yaitu benar. Kemungkinan 3 ambil garpu yaitu kemungkinan benar. Yang keempat, kemungkinan 4 tidak kedua-keduanya yaitu salah. Yang selanjutnya oleh Awan. Baik, di sini ada juga dijelaskan tentang implikasi. Implikasi merupakan suatu pernyataan majemuk yang ditandai dengan kata jika, maka, juga hanya jika, dinotasikan dengan tanda kutip. Bentuk implikasi P-Q dapat juga dibaca sebagai jika P, maka Q. P hanya jika Q. Q jika P. P syarat cukup bagi Q. Q syarat cukup bagi P. P dan Q ini sebagai simbol pengganti dari kata. Next. Kita ambil contoh. Jika hari tidak hujan, maka abang akan datang. Di sini P sama dengan hari tidak hujan, Q sama dengan abang akan datang. Didapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu tidak hujan, abang datang. Pernyataan itu menjadi benar. Kemungkinan kedua, tidak hujan, abang tidak datang. Pernyataan itu dikatakan salah. Kemungkinan ketiga, hujan, abang datang. Pernyataan itu benar. Dan kemungkinan keempat, hujan, abang tidak datang. Maka pernyataan itu menjadi benar. Yang terakhir, ada yang disebut dengan biimplikasi. Biimplikasi merupakan suatu pernyataan majemuk yang ditandai dengan jika dan hanya jika dinotasikan dengan tanda kutip. Biimplikasi bernilai benar jika pernyataan keduanya sama. Contoh, kambing hidup jika dan hanya jika bernapas. P sebagai kambing hidup dan Q sebagai atau sama dengan kambing bernapas. Didapat pula dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hidup, bernapas, itu benar. Kemungkinan kedua, hidup dengan tidak bernapas, itu salah. Kemungkinan yang ketiga, tidak hidup dengan bernapas, itu salah. Kemungkinan yang keempat, tidak hidup dengan tidak bernapas, itu pernyataan yang benar. Baik, kesimpulan yang sudah kami presentasikan, yaitu secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani, yaitu logos yang berarti kata atau ucapan. Pikiran secara utuh atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan. Logika adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan kesimpulan yang sahih atau tidak valid. Dalam logika matematika ada dua kalimat yang penting, yaitu kalimat pernyataan dan kalimat terbuka
serta terdapat juga operasi logika, yaitu negasi, ingkaran, konjungsi, dan disjungsi. Implikasi dan diimplikasi. Dari suatu implikasi dapat dibentuk implikasi lain, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Metode atau cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Mungkin pemaparan dari kelompok telah dicukupkan sampai sini. Telah dicukupkan sampai di sini. Apabila ada audiens atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya berikan satu sesi pertanyaan terlebih dahulu dengan maksimal pertanyaan 3 untuk sesi pertanyaan ini. Saya persilakan kepada audiens sekalian yang ingin bertanya. Moderator izin bertanya. Baik, dipersilakan. Bagaimana kita sebagai seorang guru meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ini? Seperti yang kita ketahui kan, pemahaman murid itu berbeda-beda dan dilihat juga materi ini agak rumit gitu buat mereka. Jadi gimana caranya meningkatkan pemahaman kepada siswa untuk materi ini? Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Julia. Mohon untuk penanya ditulis ulang kembali di kolom chat ya, supaya kelompok penyaji tidak lupa pada pertanyaan. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tersisa 2 pertanyaan untuk sesi ini.
Assalamualaikum, moderator. Izin bertanya. Ya, boleh silakan. Perkenalkan, saya Sinta Pusila Dewi dengan NPM 2050600062 dari kelompok 1. Di sini saya izin bertanya, apa yang harus kita lakukan sebagai calon guru ketika ada siswa-siswi kita yang tidak memahami materi matematika? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya, Teh Sinta. Tinggal sisa satu pertanyaan lagi. Jangan lupa ya, pertanyaannya ditulis kembali di kolom chat. Dan bagi yang ingin bertanya, tersisa satu pertanyaan lagi. Baik, mungkin selagi kita menunggu satu pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian, boleh dari kelompok penyaji untuk jikalau ingin menjawab pertanyaan yang sudah tertera di kolom chat, jikalaupun ingin menjawab, saya persilakan. Moderator izin menjawab. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Raya Amandani Islami dengan NPM 2050654. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Julia Aprianti dari kelompok 5. Bagaimana kita sebagai seorang guru dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari materi tentang logika matematika? Bisa dengan cara guru memilih metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik saling berinteraksi, berpikir, menjawab, dan saling membantu. Salah satunya adalah dengan metode Think, Pair, Share atau TPS, atau berpikir berpasangan, berbagi, dan ternyata berhasil meningkatkan logika berpikir peserta didik, dan pembelajaran logika menjadi semacam permainan untuk mereka. Think, Pair, Share, atau berpikir berpasangan, berbagi, merupakan jenis pembelajaran kooperatif
yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Matematika yang awalnya tersirat rumit menjadi menyenangkan saat belajar logika matematika, apalagi digunakan metode think, pair, share ini. Peserta didik terlihat tertarik mencoba membuat kalimat sendiri dan saling mengoreksi jika ada kekeliruan dari pernyataan yang tentunya mengenai kebenaran suatu pernyataan, ingkaran, kesetaraan, ingkaran maupun penarikan kesimpulan. Sekian. Bagaimana untuk jawabannya, Julia? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Makasih banyak ya. Ya. Dan untuk kelompok lain, bila ada yang ingin menambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Raya atas jawabannya. Bagi yang ingin menanggapi ya, betul tadi bagi yang ingin menanggapi boleh langsung saja. Dan mungkin Izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar matematika bisa menggunakan model pembelajaran tutor sebaya karena model tersebut cocok dengan siswa lebih berani bertukar pendapat dan mengutarakan hal-hal yang memang belum dipahami dengan temannya sendiri. Penggunaan metode tanya jawab dengan mengajak siswa praktek langsung ke hal yang nyata seperti misalkan mengukur kolam atau materi yang lain, semakin banyak model yang diterapkan akan membuat siswa tidak bosan dengan materi yang diajarkan. Guru tersebut juga menggunakan strategi belajar mengulang dan elaborasi. Karena kemampuan siswa yang berbeda-beda, maka guru perlu menggunakan strategi mengulang tersebut, namun juga mengingatkan waktu pembelajarannya. Bagaimana Sinta atas jawabannya? Cukup. Terima kasih, Tiara. Ya. baik, terima kasih Tiara telah memberikan jawabannya. Sebelumnya saya minta maaf karena kondisi sinyalnya kurang stabil, jadi saya keluar masuk dari tadi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kalau memang tidak ada, saya harapkan pada pemaparan materi hari ini kita semua dapat memahami ya, dapat mengaplikasikan nanti ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya mohon maaf mewakili kelompok yang telah melakukan pemaparan materi. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya saya kembalikan ruang Zoom meeting ini kepada dosen pengampu konsep dasar matematika SD dan lab. Kepada Bapak Taufik saya kembalikan.
Oke, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah memaparkan materi logika matematika. Nah, pengalaman Bapak dalam mengikuti berbagai tes, apakah itu tes CPNS, tes masuk perguruan tinggi, S1, S2, S3, lalu berbagai tes apapun, di sana suka ada TPA ya, tes potensi akademik. Dan di sana ada juga logika matematika. Logika matematika sebenarnya adalah kemampuan berpikir seseorang mengenai masalah yang mereka hadapi. Jadi pada dasarnya ada kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir seorang sebagaimana seorang itu mampu menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, kemudian mereka punya strategi apa, dan menerapkan masalah tersebut supaya efektif dan efisien dalam penyelesaiannya. Itu logika matematika. Seperti itu. Dan Bapak harapkan kalian nanti ke depannya akan sering bertemu dengan logika matematika. Kalian sebenarnya nggak dipelajari juga sudah bisa, tapi bisa juga diasah. Jadi kalau pisau terus diasah, dia akan semakin tajam. Seperti itu. Bapak harapkan teman-teman bisa mempelajari tentang logika matematika, soalnya itu akan bermanfaat sekali. Itu bermanfaat bagi diri teman-teman dan juga bermanfaat bagi siswa yang kalian ajarkan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Bapak punya pernyataan seperti ini, misalkan. Tadi dikatakan ada istilah negasi atau ingkaran atau penyangkalan gitu kan. Tadi kelompok 6 menyatakan adanya penyangkalan. Nah, biasanya negasi, tadi kan lambangnya lambang negasi gitu ya. Lambang kriwak kayak cacing kebalik. Seperti itu. Misalkan Bapak mempunyai pernyataan seperti ini, misalkan. Semua mahasiswa kelas D, ya ini teh ya, adalah pintar-pintar. Jadi Bapak punya pernyataan, semua mahasiswa PGSD semester 2 kelas D adalah pintar-pintar. Apa negasinya dari pernyataan Bapak? Bagaimana untuk membuktikan bahwa pernyataan Bapak itu salah? Gitu. Semua mahasiswa PGSD semester 2 kelas D adalah pintar-pintar. Bagaimana menyangkalnya? Ada yang bisa jawab? Bagaimana menyangkal pernyataan Bapak sehingga pernyataan Bapak menjadi salah? Ada yang bisa menjawab, menjelaskan? Halo? Ya, Pak. Halo, Sinta mau jawab? Silakan, Sinta. Tadi pernyataannya semua mahasiswa. Wah, terdengar, Sinta, suaranya. Bang, terdengar suaranya, Sinta. Halo, Pak. Gimana, Sinta? Tadi pernyataannya semua mahasiswa kelas B pintar-pintar ya, Pak ya? Gimana menyangkal pernyataan Bapak? Sebetulnya menurut saya tidak ada orang pintar di dunia ini, yang ada hanyalah orang rajin atau malas saja gitu, Pak. Ih, bukan gitu. Maksud Bapak teh punya pernyataan.
semua mahasiswa kelas D semester 2 pintar-pintar. Bagaimana menyangkal pernyataan Bapak? Kan logikanya gini ya, ambil satu mahasiswa di kelas D yang tidak pintar. Misalkan, atau jangan pintar atau pintar mah ambigu. Misalkan semua mahasiswa kelas D IPK-nya di atas 3, nah biar kuantitatif. Gitu kan. Cari satu mahasiswa yang IPK-nya di bawah 3. Misalkan si Alwin. Misalkan. Nah, berarti pernyataan Bapak salah. Gitu. Berarti ada satu mahasiswa di kelas D, yaitu Alwin, yang IPK-nya di bawah 3. Berarti gugur pernyataan Bapak. Gitu. Itu logika berpikir. Misalkan semua mahasiswa kelas D tingginya 180 cm. Seperti itu. Cari aja satu mahasiswa, nggak perlu dicek semuanya, nggak perlu. Cari aja misalkan Dinda. Ambil ke bapaknya Dinda. Oh ternyata Dinda tingginya cuma 170 cm. Misalkan. Nah, berarti gugur pernyataan Bapak. Berarti ada satu mahasiswa kelas D yang tingginya kurang dari 180 cm. Nah gitu. Logika berpikir kayak gitu. Jadi nggak perlu dicek semuanya. Sinta dicek tingginya, Tiara dicek tingginya, Dinda dicek tingginya, Raya dicek tingginya, Septi dicek tingginya. Nggak usah. Ambil aja satu sampel yang mana mampu menggugurkan pernyataan Bapak. Itu logika berpikir. Gitu. Kayak KPK bekerja, dia tidak mengecek semua kekayaan pejabat. Enggak. Ambil satu sampel uang, misalkan pembelian dari mobil. Gitu. Ternyata pembelian dari mobil itu korupsi. Nah, berarti bisa diindikasi bahwa pejabat itu korupsi. Enggak dicek semuanya. Itu adalah logika berpikir. Jadi itu adalah negasi. Di semua mahasiswa kelas D adalah IPK-nya di atas 3. Ambil aja satu, Alwin di bawah 3 misalkan. Berarti gugur pertanyaan Bapak. Berarti ada mahasiswa PGSD yang IPK-nya di bawah 3. Nah, selanjutnya, misalkan dalam konjungsi kan penghubungnya dan. Saya dan Alwin pergi ke Bali. Nah, berarti logikanya kan Bapak dengan Alwin pergi ke Bali, dua-duanya pergi ke Bali. Kalau dan dua-duanya. Beda lagi dengan atau. Saya atau Tiara atau Bapak, Pak Taufik atau Sinta yang pergi ke Bali. Nah, berarti kan salah satunya. Kalau nggak Pak Taufik, Sinta yang pergi ke Bali. Nah, ini mah dan. Misalkan kalau di sini mah penghubungnya konjungsi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kayak U kebalik, bukan U tapi apa ya? V. P kebalik. P kebalik. Nah, penyataannya dia selalu benar jika benar-benar. Misalkan 3 adalah bilangan prima, betul nggak? 3 bilangan prima, betul. Kemudian pernyataan kedua, 3 adalah bilangan ganjil, betul. Nah, 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Betul dengan betul, betul. Nanti kalau soal TPA kayak gitu. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Misalkan. Pernyataan 1, 3 adalah bilangan prima. 3 adalah bilangan ganjil. Maka yang nilainya benar adalah benar-benar. 3 adalah bilangan prima, penghubungnya dan 3 adalah bilangan ganjil. Nah, nanti jawabannya C. Gitu. Pelajarilah dengan baik tentang logika berpikir. Itu mah udah fitrah manusia. Udah fitrah manusia, kemampuan berpikir, Allah memberikan kelebihan manusia untuk berpikir dalam penyelesaian masalah. Tinggal kalian asah.
Kalau disjungsi dia pembunya atau. Gitu. Dia hanya salah jika salah-salah. Jadi sisanya benar-benar benar, benar salah benar, salah benar benar, salah-salah biasa. Nah, misalkan kenyataan 1, paus adalah makhluk mamalia, betul kan? Kalau paus dia kan melahirkan. Paus adalah hewan herbivora, salah. Karena dia karnivora, paus makan dia makan ini, makan ikan. Nah, benar salah nilainya adalah benar. Mana pernyataan berikut yang bernilai benar? Misalkan paus adalah mamalia atau herbivora. Benar salah kan? Benar salah nilainya benar. Nah, biasanya selanjutnya ada implikasi jika maka. Gitu. Kalau jika maka adalah sebab akibat. Dia hanya salah jika benar salah. Gitu. Misalkan Raya adalah belajar di PGSD. Misalkan Raya belajar di PGSD atau Raya belajar di Unpas. Itu penilai benar. Kemudian Raya dapat belajar di mana saja, benar. Nah, jika Raya adalah mahasiswa Unpas, maka Raya dapat belajar di mana saja. Benar, benar, benar. Jika maka, sebab akibat. Nah, nanti lihat negasinya. Negasi implikasi apa? Nah, dilihat juga, dipelajari. Seperti itu. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat, teman-teman bisa mempelajari banyak kok di internet, di buku, pelajari tentang logika. Ya, manfaatnya buat teman-teman nanti ke depannya juga bermanfaat dalam mengajar ke siswa, bermanfaat di kehidupan kita. Nah, ada implikasi jika dan hanya jika. Dia hanya benar jika bernilai benar-benar dan bernilai salah-salah benarnya. Seperti itu. Banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari di sana dalam logika matematika. Misalkan silogisme, banyak. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka P R. Bagaimana negasinya? Itu dipelajari. Insya Allah bermanfaat. Jika saya rajin kuliah, maka nilai saya akan baik, sebab akibat. Jika saya misalkan menipu orang tua, pembayaran SPP, maka saya apa? Itu jika maka, sebab akibat. Apa yang kita lakukan, pasti dia ada dampak. Jadi kan berpikir manusia kan seperti itu. Nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba langsung. Di dunia itu nggak ada tiba-tiba langsung, tetap dia ada sebab. Walaupun kita berdoa misalkan Septi teh misalkan pengen lulus di Unpas 4 tahun, dia harus ada sebabnya. Berdoa ke Allah, ya Allah saya ingin lulus 4 tahun pas, jangan lebih. Tetap dia ada sebabnya. Kuliahnya rajin, bimbingannya rajin, seperti itu. Bayar SPP-nya tepat waktu, nggak uniko. Biasa mahasiswa suka SPP bilang 3 juta, tambahin 3,5 juta. Ya buat ini beli pulsa, jangan. Kayak gitu. Jujur aja, minta aja. Mah, minta 500.000 buat pulsa, ada dikasih. Gitu. Seperti itu. Nah, itu ada sebab akibat. Nah, itu juga kemampuan berpikir manusia. Dalam penyelesaian masalah, apalagi sekali lagi COVID. Kita COVID udah berapa? Hampir 1 tahun lebih ya. Bahkan teman-teman di sini mungkin ada yang belum bertemu kayaknya ya. Bapak kan belum bertemu secara langsung. Gitu, dengan teman-teman di sini. Itu kan permasalahan. Itu harus diselesaikan. Ya, salah satunya dengan adanya media Zoom ini. Ada e-learning, ada Google Meet, Big Blue Button, Jitsi, WhatsApp.
Itu kan sebagai solusi terhadap masalah yang ada. Itulah manusia. Manusia selalu berusaha dan berpikir bagaimana memudahkan kehidupannya dan menyelesaikan masalah. Beda lagi sama hewan, misalkan domba, nggak ada domba tuh yang sekarang dia, ayo kita ngejum jam 10.30 kuliah, nggak ada. Ya domba gitu aja, makan. Seperti itu. Karena Tuhan tidak memberikan kemampuan berpikir. Hanya manusia yang dikasih kemampuan berpikir. Seperti itu. Maka gunakanlah setiap kesempatan yang kalian miliki, kuliah itu gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan pengalaman. Karena manusia semakin banyak pengalaman, dia semakin akan bijak melihat keadaan. Bapak sarankan teman-teman semester 2 silakan ikut hima, ikut BEM, ikut pramuka, ikut olahraga, ikut seni, lisma, ikut apapun yang emang bermanfaat bagi teman-teman, itu akan menjadi sebuah pengalaman. Bapak sarankan seperti itu. Ikut berorganisasi, ikut karya tulis, perlombaan, ikutan tes TOEFL, coba. Sulit, Bapak juga yakin, nggak ada yang nggak sulit, gitu. Tapi kesulitan itu akan menjadi sebuah pengalaman bagi kalian. Jangan jadi mahasiswa yang kosan kampus, jangan. Terlalu mahal kesempatan ini jika kalian tidak digunakan sebaik mungkin. Baca buku sebanyak mungkin, buku, jurnal, seperti itu. Karena tidak semua teman-teman kalian mempunyai kesempatan untuk kuliah. Gunakan sebaik mungkin. Jadi di balik orang yang sukses, ada sebuah pengalaman yang dia miliki. Ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Ada kesulitan yang dia hadapi. Ada kekecewaan. Ada kebingungan. Nah itu udah wajar, udah fitrah manusia. Jadi, seperti itu. Makin seseorang, dia semakin banyak kebingungan. Bingung, maka dia akan menjadi sebuah pengalaman, sebuah solusi. Gitu ya. Kalau menurut Bapak, logika matematik mah ya kehidupan aja kita. Logika matematik kehidupan kita. Seperti itu. Gitu aja mungkin dari Bapak. Seperti itu. Bapak sarankan kalian pelajari, insya Allah bermanfaat. Mempelajari logika matematika. Jadi bukan hanya untuk kemampuan untuk mengajar saja. Itu juga bermanfaat buat kalian, tinggal kalian pelajari bagaimana polanya. Seperti itu akan berguna ke depannya. Saran dari Bapak. Mungkin gitu, terima kasih atas kedatangannya. Selamat beraktivitas dan persiapkan untuk UAS. Gitu ya. Terima kasih. Salam dari Bapak. Posisi Bapak lagi di Lembang. Sekarang salam buat teman-teman semua di Jemaah, jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, selamat menjalankan Ramadan hari ke-17 kalau tidak salah. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup ya, Zoom-nya ya. Iya Bapak, terima kasih banyak.